Cek 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 satu. 강계 도제니 손에 따와단 제방대지 담배 최내 던제 바꾼 담대라 차차로 돈이 니젠 손 던주베 남진제 상자 강제 던주
gu chana peme tenze jazo lo suwan desi shindu lundu sho. Sanje joda zoji chona la janje padu dani jesu che dagi jisun jebe chonam jola penche sanje droba sho sanje choda zoji chona la janje padu dani jesu dagi jisun jebe chonam jola penche sanje droba sho sanje choda zoji chona la janje padu dani jesu dagi jisun jebe chonam jola penche sanje droba sho. Actually, I mentioned that before. Uh, Whenever we do something, prayer and listen to Dhamma teaching and do puja, we need good motivation. It's very important. Okay, motivation is very important according to our Dhamma practice. If you have good motivation, then your practice is become, real Dharma practice. If you don't have good motivation, if you do prostration and you offer, but still, very difficult to become Dharma practice. Jadi seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, yang ketika kita melakukan apapun itu seperti melakukan doa atau mendengarkan pengajaran Dharma, melakukan puja, kita membutuhkan motivasi yang baik. Saat pertama kali kita melakukannya itu sangat penting untuk latihan Dharma kita sendiri. Jika kita memiliki motivasi yang baik ketika kita melakukan latihan, maka latihan yang kita lakukan menjadi Bhakti Dharma yang baik, Bhakti Dharma yang sesungguhnya. Jika kita melakukan namaskara, persembahan, tapi kita tidak memiliki motivasi yang baik, maka Bhakti Dharma kita sulit untuk kita sebut sebagai Bhakti Dharma yang sesungguhnya, Bhakti Dharma yang baik. So today I receive some word of Buddha's teaching here in order to benefit for all the mother sentient beings achieve Buddhahood, and all the mother sentient beings free from suffering, and all the mother sentient beings fulfill what they want. Yeah. This kind of motivation we try to generate, very important. When you offer one's flower and one's fruit, also you should be generate this kind of the motivation. I offer this Buddha Dhamma Sangha for benefit for all the mother sentient beings achieve Buddhahood, and all the mother sentient beings free from suffering. It's very important. And when you offer, for example, okay, when you offer one flower, you must manifest it many flowers. Okay, numberless flowers you offer it to numberless Buddhas, numberless Bodhisattvas. Actually, in your hand, one flower, one butter lamp, only once something water ball. But you can manifest it many numberless flowers and what you offer. Yeah. Jadi hari ini saya mendengarkan sedikit pengajaran Buddha supaya saya bisa memberi manfaat kepada semua ibu makhluk hidup, bisa mencapai pencerahan, supaya semua ibu makhluk hidup bisa terbebas dari penderitaan, dan supaya semua ibu makhluk hidup bisa memenuhi apa yang mereka inginkan, bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi kita perlu untuk menumbuhkan motivasi seperti ini ketika kita memulai pembelajaran kita. Ini sangat penting kita lakukan. Ketika kita mempersembahkan bunga atau mempersembahkan makanan, juga kita harus punya motivasi yang seperti ini. Saya mempersembahkan ini kepada Buddha, Dharma, dan Sangha untuk manfaat semua ibu makhluk hidup bisa mencapai pencerahan, dan untuk semua ibu makhluk hidup bisa terbebas dari samsara. Penting sekali seperti ini. Jadi ketika kita mempersembahkan satu bunga saja, kita bisa membayangkan atau memanifestasikan
banyak sekali bunga-bunga yang kita persembahkan. Jadi yang hanya di depan kita yang kita pegang hanya satu, tapi kita harus bisa membayangkan, memanifestasikan ada banyak sekali bunga-bunga, persembahan bunga yang kita berikan, kita persembahkan kepada banyak sekali Buddha-Buddha yang ada di depan kita, banyak sekali Bodhisattva yang ada di depan kita. Sebenarnya satu saja yang kita pegang, satu saja pelita yang kita pegang, tapi kita bisa bermanifestasi banyak sekali persembahan yang bisa kita bayangkan. Kita persembahkan itu kepada banyak sekali Buddha yang ada di depan kita. Buddha also said himself, the best offering is manifested by our mind. Yeah. Buddha juga sendiri mengatakan bahwa persembahan yang paling terbaik itu adalah persembahan yang dihasilkan atau dibayangkan, dimanifestasikan oleh batin kita. So, whatever the purpose of practice Bodhidharma, what is the purpose, main purpose, is I think very important, we understand about what is the main purpose of Bodhidharma practice. Jadi apapun itu, tujuan dari kita melatih bodhicitta kita, apa tujuan utama kita melatih bodhicitta kita? Jadi saya rasa sangat penting untuk kita memahami apa tujuan utama dari latihan dharma kita itu sendiri. Okay, first, number one, purpose of practice, we achieve Buddhahood for other sentient beings. Okay, this is number one. Now I practice because I want to achieve Buddhahood for all other mother sentient beings. And after I achieve Buddhahood, then come back to this earth and help to others, save others, do something benefit for others. Yeah. Jadi yang pertama, nomor satu, latihan tujuannya adalah untuk mencapai, untuk bisa saya mencapai kebuddhaan untuk semua makhluk hidup. Jadi ini adalah yang nomor satu. Jadi sekarang saya berlatih karena saya ingin mencapai kebuddhaan untuk semua ibu makhluk hidup. Dan ketika nanti saya telah mencapai pencerahan, maka saya akan kembali ke dunia, ke bumi, untuk berbuat sesuatu untuk orang-orang yang lainnya atau makhluk-makhluk hidup yang lainnya untuk membantu mereka. Purpose of the Buddha's teach practice, is we achieve liberation from a suffering of whole samsara, ourself. Achieve liberation, liberated from suffering of whole samsara. It is the purpose of our practice, Number two. Jadi Second one. tujuan dari latihan dharma kita, latihan kita yang kedua itu adalah supaya kita bisa mencapai pembebasan dari penderitaan, segala penderitaan di samsara untuk diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri bisa terbebas dari apapun itu penderitaan yang ada di samsara. Nomor dua. Third purpose is, we practice for Bodhidharma. We achieve liberation from three lower realms. We liberated from suffering of three realms. Okay, hungry ghosts and animal state and hell realm. Tujuan yang ketiga kita melatih Buddhisme, melatih Dharma itu supaya kita bisa mencapai pembebasan dari tiga alam rendah, penderitaan di tiga alam rendah, yaitu alam hantu kelaparan, alam binatang, dan juga alam neraka. Tujuan ketiga. So but we are here this Mahayana, we are follow Mahayana Buddhist teaching, so we must practice for the first purpose. Okay, this number one purpose is very important. It is our target. It is our main goal. We achieve Buddhahood for all the mother sentient beings. Yeah. Jadi karena kita datang adalah dari ajaran Buddha Mahayana, maka kita harus berlatih melakukan latihan
dengan motivasi untuk motivasi yang pertama, tujuan yang pertama tadi. Ini sangat penting sekali, ini penting sekali karena kita motivasinya adalah kita berlatih untuk mencapai tujuan, yaitu supaya saya bisa mencapai kebudayaan untuk manfaat semua ibu makhluk hidup yang lainnya. If you really, seriously practice for all the mother sentient beings, and practice benefit for all of the mother sentient beings, and achieve Buddhahood for all the mother sentient beings, then you can change yourself. You can develop yourself. You can subdue these negative emotions and ignorance and delusions. You can subdue, and you can get inner peace. Jadi jika kita atau kita melatih untuk semua ibu makhluk hidup dan untuk manfaat dari semua ibu makhluk hidup supaya bisa mencapai pencerahan untuk semua ibu makhluk hidup, maka Anda bisa merubah diri Anda. Anda bisa mengembangkan diri Anda sendiri. Anda bisa melenyapkan emosi-emosi negatif atau kekotoran batin atau ketidaktahuan, kebodohan yang di dalam batin, itu bisa dilenyapkan, dan akhirnya ketika dilenyapkan, maka yang Anda miliki hanya akan adalah kedamaian batin. Okay, actually, today our topic is emptiness. Listen about emptiness. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini, yang teman-teman dengarkan hari ini adalah tentang kesunyataan. Shunyata, yeah. Actually, understanding about shunyata is very, very important. And study about shunyata, emptiness, very important. Because Buddha said himself, we have a lot of suffering. We have a lot of problem. As for example, suffering of birth, suffering of age, suffering of sick, suffering of death, and so many. We have many sufferings in our life. Why? Because we don't have knowledge of emptiness. We don't have realization of emptiness. We don't understand about emptiness. That's why we get a lot of suffering, and we also, in samsara, born and die, born, die. It's like water. That's water has a wheel. Okay. In many years ago, everywhere same. What is pull water from ground, yeah. Then one machine, one wheel, water pull, yeah, from the ground. Same like this wheel, round, circle, We, in the samsara, born and death, This is a same like a wheel, yeah. Sebenarnya kita memahami tentang kesunyataan ini penting sekali. Ini penting sekali untuk kita tahu tentang belajar tentang kesunyataan. Karena Buddha sendiri mengatakan bahwa kita memiliki banyak sekali penderitaan, banyak sekali masalah. Contohnya adalah masalah atau penderitaan yang kita rasakan dari kelahiran, lalu usia tua, lalu sakit dan mati misalnya. Ada banyak sekali penderitaan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak punya pengetahuan tentang kesunyataan ini. Kita tidak memiliki realisasi tentang kesunyataan. Kita tidak tahu, kita tidak paham tentang kesunyataan ini. Oleh sebab itu, kita punya banyak sekali masalah di dalam kehidupan kita. Jadi, di samsara, kita lahir dan mati, lahir mati. Ini seperti sumur
sumur, kalau misalnya kita ambil air di sumur, itu kan sumur itu ada katrolnya, ada rodanya. Jadi sama seperti roda itu selalu berputar begitu saja. Sama seperti roda itu di samsara juga begitu. Jadi kita terus lahir, lalu dan mati, berputar seperti itu terus menerus seperti roda. Yeah. So, we don't have a realization of the emptiness. We don't understand about emptiness. So, we have very strong ignorance, grasping, ego, selfish. Yeah. So, influenced by the ego and grasping and ignorance, we create a bad karma. So we have, suffering. Create bad karma, and we do many mistakes, and then the from this bad karma, then we have suffering. Jadi kita tidak punya realisasi atau kita tidak tahu betul-betul tentang kesunyataan ini. Karena itu kita memiliki ketidaktahuan, kebodohan yang begitu kuat, kecengkraman yang begitu kuat, rasa ego, lalu juga rasa mementingkan diri sendiri yang begitu kuat. Jadi dipengaruhi oleh rasa ego, cengkraman yang begitu kuat tersebut, ketidaktahuan kita menciptakan karma buruk. Jadi kita punya penderitaan. Nah, karena kita menciptakan karma buruk, artinya dengan karma buruk itu kita melakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan. Lalu teman-teman tahu, nah setelah kita memiliki karma-karma buruk ini, karma-karma buruk inilah yang memberikan kita penderitaan. Realization of emptiness, understand emptiness. This is the best knowledge. This is the best wisdom. Very important wisdom. If we have this wisdom, this knowledge, we can give up. We can give up root of samsara. We can give up, what is ignorance and negative karmas. Everything we can give up. Now we we cannot give up. We cannot make clear this ignorance, these problems, and this root of ignorance, cause of ignorance. What is root of ignorance? Because we don't have knowledge about emptiness, and we don't have realization of emptiness. Jadi realisasi dari kesunyataan ini atau kita memahami pemahaman tentang kesunyataan ini adalah pengetahuan yang terbaik, adalah kebijaksanaan yang terbaik. Ini adalah kebijaksanaan yang penting sekali yang bisa kita miliki. Karena jika kita punya pengetahuan seperti ini, kita betul-betul menyadari, kita memahami tentang kesunyataan, kita bisa melepaskan akar-akar dari samsara. Kita bisa melepaskan akar-akar dari kebodohan kita, karma-karma buruk kita, akar-akarnya bisa kita lepaskan. Semua bisa kita lepaskan. Namun sekarang kita nggak bisa. Kita nggak bisa melihat dengan jelas sebenarnya hal-hal itu seperti apa sebagaimana adanya. Kita tidak bisa melihat jelas, sehingga kita juga tidak bisa melepaskan akar-akar dari kebodohan, sebab dari kebodohan kita itu sendiri. Nah, karena kita tidak mempunyai pengetahuan dari kesunyataan, maka kita tidak bisa karena kita tidak bisa melepas sebab-sebab dari penderitaan kita, karena kita tidak menyadari, kita tidak memiliki realisasi dari kesunyataan ini. So, we have attachment. For example, we are attached to something. Attached to our body, attached to our life, attached to very strong attached to ourselves. Why? Because we don't have realization of emptiness. We don't understand about emptiness. So we don't attach to ourselves. We have a very strong grasping.
Grasping means, I. Why? Because we don't understand about emptiness. First we I, always, ego and grasping, very strong grasping. So, first we concept like this, like that. I means very patience. I means better than other people. I is something independent, self-independent. I means means something there inherently existed. We misconception. We have this kind of the misconception because we don't understand about emptiness. Jadi kita memiliki kemelekatan. Contohnya adalah kita melekat terhadap sesuatu, kita melekat terhadap tubuh kita, kehidupan kita, atau kita memiliki kemelekatan yang sangat kuat pada diri kita sendiri. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena kita tidak punya realisasi dari kesunyataan ini. Kita masih sangat melekat pada diri kita sendiri, memiliki cengkeraman yang sangat kuat. Saya, aku gitu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki, ini dikarenakan kita tidak memahami tentang kesunyataan. Baru kita bisa memiliki sikap seperti itu. Jadi dari pertama, kita memikirkan aku seperti itu. Kita memiliki ego yang sangat besar, cengkeraman yang sangat kuat pada diri sendiri. Jadi pertama, kita punya konsep seperti itu. Jadi saya atau aku lebih baik daripada orang lain. Aku adalah sesuatu yang berdiri sendiri, nggak bergantung pada orang lain. Aku adalah sesuatu yang benar-benar ada, aku gitu. Sesuatu yang benar-benar ada. Nah, itu semua adalah konsep kita. Dan itu adalah konsep yang salah. Itu adalah miskonsepsi. Sebenarnya bukan seperti itu. Itu adalah konsep yang salah. Nah, mengapa seperti ini? Mengapa kita punya seperti ini konsep yang salah? Ini karena kita tidak memahami kita tidak memiliki realisasi dari kesunyataan. So the very important we should learn about emptiness and meditate on emptiness and listen about emptiness. And then some read book about emptiness. For example, in Heart Sutra. Heart Sutra is a very important short prayer. Heart Sutra explain about emptiness. Very powerful. Yeah. Nah, jadi Anda sekarang tahu mengapa sangat penting kita perlu untuk mempelajari tentang kesunyataan. Kita perlu untuk bermeditasi pada kesunyataan, lalu juga mendengarkan tentang kesunyataan, atau kadang-kadang bisa membaca buku-buku atau apapun itu tentang kesunyataan. Contohnya adalah Sutra Hati atau Sinching. Sinching atau Sutra Hati ini adalah doa singkat, doa yang pendek, yang penting sekali. Karena di dalam Sutra Hati ini menjelaskan tentang kebijaksanaan dengan cara yang luar biasa hebatnya. So, but not easy to understand emptiness, very difficult one, very hard subject, very deep subject, most hard subject from Buddha's teaching. So Jadi, tapi tidak mudah untuk memahami tentang kesunyataan ini. Ini adalah subjek atau topik yang sangat sulit sekali, adalah sangat sulit untuk dipahami, adalah topik yang sangat mendalam sekali, dan topik dari ajaran Buddha yang paling susah untuk dimengerti, dipahami dengan betul-betul. Especially very difficult to explain about emptiness in detail. Very difficult. Maybe not impossible to explain in exactly. For example, if I see I have
realization of emptiness, I can see very clear. Very clear. The same like this cup. I can see very clear. But when I talk about emptiness, still very difficult explain. Very difficult one. Yeah. Jadi contohnya, apalagi untuk menjelaskan tentang kesunyataan ini secara mendetail, secara gamblang gitu ke orang-orang, sangat sulit sekali. Atau mungkin bahkan tidak mungkin bisa dilakukan betul-betul pas caranya. Jadi contohnya adalah misalnya saya punya realisasi nih, saya tahu tentang kesunyataan itu seperti apa, saya bisa melihat dengan jelas, tapi ketika saya akan menceritakan ke orang lain, mengajarkan kepada orang lain, masih sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, ceritakan ke orang itu. So, emptiness is not just a religious matter. This is not just a Buddhist religious matter, okay? That is reality. That is related to philosophy. And that is related to view of Buddha. Alternative view. Yeah. Jadi kesunyataan ini itu bukan hanya masalah agama saja, bukan hanya topik Budi saja, bukan hanya masalah Budi saja, tapi kesunyataan itu adalah realita yang sesungguhnya itu sendiri, realita yang sesungguhnya ini. Jadi kesunyataan ini berkaitan dengan filsafat, berkaitan dengan cara pandang Buddha atau cara pandang Buddhis. So, emptiness is same like infinite space. Okay. First one you understand. Okay, should be understand. Emptiness is the same like infinite, sky or space. Yeah. Jadi kesunyataan itu sama seperti angkasa atau ruang yang tak terbatas. Jadi ini yang pertama ya, yang perlu dipahami. Itu seperti angkasa, ruang yang tanpa batas. Emptiness means emptiness of object of negation. Okay. Now, what is negation? This negation is inherently existed, self-independent. This is the main negation of emptiness. Emptiness means emptiness of negation. This negation. What is negation? This is self-independent. Sorry, negation. Negation. Negation means something refute. Yeah. Oh, oke. Jadi kesunyataan itu kan bahasa Indonesianya kekosongan, tapi bukan kosong yang nggak ada apa-apa ya, kekosongan gitu kan. Jadi kekosongan, ini saya pakai kekosongan ya. Kekosongan itu artinya kosong dari objek negasi. Negasi maksudnya sesuatu yang bisa disangkal ya, di penyangkalan. Jadi kesunyataan adalah kekosongan atau kekosongan artinya kosong dari objek negasi atau kosong dari objek penyangkalan. Jadi sekarang penyangkalan itu maksudnya apa? Negasi itu maksudnya apa? Konsep-konsep yang kita miliki seperti kita menganggap bahwa sesuatu itu benar-benar ada atau sesuatu itu berdiri sendiri, gak bergantung pada hal-hal yang lain. Nah, konsep-konsep seperti itu, kesunyataan artinya kosong dari konsep-konsep seperti itu, dari penyangkalan-penyangkalan seperti itu. Yeah, negation and refutation same, okay? Yes. Yeah. So, that emptiness existed everywhere. Emptiness everywhere, okay? But we can't understand, or we not able to understand, not able to see. But actually, it existed everywhere. Yeah. Kesunyataan itu ada di mana-mana saja, ada di mana-mana.
tapi kita tidak bisa memahaminya, kita tidak bisa mengetahuinya, atau bahkan kita tidak bisa memahaminya, melihatnya. Tapi itu ada di mana-mana. So I'm going to take a very simple example here, okay? Emptiness means, for example, this cup self, reality nature is emptiness. Cup, okay? This book, this novel, everything is same. Themself, reality nature is emptiness. Also ourself, same. Our reality nature is emptiness. Yeah. Jadi, saya ambil contoh yang sederhana saja. Kesunyatan itu artinya, contohnya seperti gelas itu. Realitas dari gelas itu sendiri atau sifat sesungguhnya dari gelas itu adalah sunyata, kosong. Lalu juga buku misalnya. Buku atau juga HP atau apapun itu, semua hal, sifat sesungguhnya dari masing-masing benda yang kita lihat itu, sifat sesungguhnya adalah sunyata, adalah kosong. Bahkan diri kita sendiri, sifat sesungguhnya dari diri kita sendiri adalah sunyata, kosong. Also, our mind itself, nature is emptiness. So many Tibet masters, India masters, they always meditate on reality nature of their mind. This is also one practice of one part of practice, Chajya Chembo. Chajya Chembo means Mahamudra. Yeah. Dan juga batin itu sendiri, itu sifat sesungguhnya juga adalah kosong atau sunyata. Oleh sebab itu, banyak sekali guru-guru atau guru-guru besar atau ternama ya di Tibet, mereka bermeditasi pada realitas batin, sifat batin yang sesungguhnya. Karena meditasi seperti itu adalah salah satu bagian dari latihan Chagya Chemo atau meditasi Mahamudra. So, I mentioned that before. Cup itself, emptiness. Why? Because, that means, cup is, not inherently existed. Cup is not truly existed. Cup is not self-independent. So that's why we can be said that all things, themselves, reality nature is emptiness. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa gelas itu sendiri, itu sifat sesungguhnya adalah kosong, sunyata. Kenapa seperti itu? Karena gelas itu sendiri, ini bukan sesuatu yang benar-benar ada. Bukan sesuatu yang benar-benar ada. Dan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, yang nggak bergantung pada hal-hal di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya, atau apapun yang di sekitarnya. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, karena itulah, maka kita bisa memutuskan bahwa sifat sesungguhnya dari gelas ini adalah kosong, sunyata. So, according to our Buddhist philosophy, we never say, we can't say cup is emptiness. Okay? But cup itself, reality nature is emptiness. But cup is not emptiness. This make different between cup and cup, emptiness of cup. It's a very big difference. Cup and emptiness of cup, different. Okay, we can't say cup is emptiness. Then how can we say, what I can say? Cup itself, nature is emptiness. Reality nature is emptiness. Yeah, this is important. Sebentar ya. Bukan, maksudnya mau memastikan. Sorry. Jadi, menurut filsafat Buddhis, kita tidak pernah bisa mengatakan bahwa gelas ini
adalah kekosongan, gelas ini adalah kesunyataan. Nggak bisa seperti itu. Tapi sifat sesungguhnya dari gelas ini itu adalah kesunyataan. Tapi gelas ini bukan kesunyataan. Nah, jadi ini harus dibedakan ya. Ini beda ya. Ada dua hal yang berbeda. Gelas dan kesunyataan dari gelas ini. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Gelas dan kesunyataan atau kekosongan dari gelas ini adalah dua hal yang berbeda. Kita tidak bisa bilang gelas ini adalah kosong, gelas ini adalah kesunyataan. Enggak, itu enggak bisa kita bilang seperti itu. Lalu apa yang bisa kita bilang kan? Nah, yang kita bisa bilang adalah gelas ini ya gelas, tapi sifat sesungguhnya dari gelas ini adalah kekosongan, adalah kesunyataan. Emptiness fact are matter of the philosophy, and emptiness is basis of ultimate view. Basis of ultimate view. Buddhist view. Jadi kesunyataan itu adalah dasar dari pandangan Buddha yang sesungguhnya. Okay. Actually, there are so many different. Also, there are many different emptiness. But in our Heart Sutra, Buddha himself said that form is emptiness. Okay, emptiness is a form. Form is not different from emptiness. Emptiness is not different from form. In Heart Sutra, said like that. Jadi sebenarnya ada banyak jenis kesunyataan gitu ya. Tapi di dalam Sutra Hati yang kita baca, Buddha sendiri mengatakan bahwa wujud itu adalah kesunyataan. Oke, wujud itu adalah kekosongan. Kekosongan itu adalah wujud. Wujud itu tidak beda dari kekosongan. Kekosongan itu tidak beda dari wujud. Jadi di dalam Sutra Hati disebutkan seperti itu. Yeah, not easy, yeah. Gak mudah ya, but, gak mudah ya. In what means this? Form is form is emptiness. Emptiness is form. This literally words is like that, but not a reality meaning. Not a real meaning like that. Form's emptiness means form itself, nature is emptiness. Okay? Emptiness is a form. This means, form and emptiness of form, not different entity. Form and emptiness of form, same entity. Okay? Like maybe same nature. Yeah. Nah, jadi di dalam Sutra Hati disebutkan tadi bahwa wujud adalah kekosongan, kekosongan adalah wujud. Jadi itu kalimatnya seperti itu. Jadi kalimatnya seperti itu di Sutra Hati, tapi makna yang sesungguhnya bukan benar-benar seperti kalimatnya. Jadi maknanya adalah maknanya adalah wujud adalah kekosongan. Itu artinya wujud segala hal-hal fisik ya, wujud ya. Sifat sesungguhnya itu adalah kekosongan. Maksudnya seperti itu ya. Yang Buddha bilang wujud adalah kekosongan, maksudnya wujud sifat sesungguhnya dari segala wujud atau segala hal fisik atau apapun itu, wujud itu adalah kekosongan. Sifat sesungguhnya adalah kekosongan. Nah, lalu kalimat Buddha, kekosongan adalah wujud. Itu maksudnya adalah
wujud dan kekosongan, maaf, Buddha bilang kekosongan adalah wujud. Maksudnya adalah wujud dan kekosongan dari wujud itu bukan dua hal yang berbeda. Jadi wujud dan kekosongan dari wujud itu adalah entitas yang sama, memiliki sifat sesungguhnya yang sama. Okay, I am going to talk about this issue again. Okay, that means emptiness and emptiness of cup form. Okay, single entity, single and or same entity. That means always same like same nature. Emptiness of marvel, what is emptiness of marvel and marvel itself, same entity or same entity, single entity and same nature. Yeah. Kekosongan dan kekosongan dari gelas tadi misalnya, atau kekosongan dari wujud apapun itu, jadi kekosongan dan kekosongan dari wujud atau gelas atau apapun itu adalah entitas, satu entitas yang sama. Jadi entitas yang sama. Artinya adalah dua hal ini memiliki sifat sesungguhnya yang sama. Jadi kekosongan dari HP misalnya dan HP itu sendiri ini adalah satu entitas yang sama. Memiliki sifat sesungguhnya yang sama. Okay, that means emptiness of a cup always here with cup. Okay, on this table, if a cup here, also here emptiness of a cup here. Emptiness cup's emptiness also here. Yeah. Jadi artinya adalah kesunyataan atau kekosongan dari gelas itu akan selalu ada dengan gelasnya. Jadi jika gelasnya ada di atas meja, maka kekosongan dari gelas juga ada di sana. Yeah, everyone's look at the glass, okay? Jadi semua orang lihat gelasnya ya. That means the always here cup and emptiness of cup here on the same place. Jadi akan selalu ada di sana kekosongan dari gelas dan gelas itu sendiri. But we can't see different. Tapi kita tidak bisa membedakan kedua hal tersebut. We can't make distinction and what is different. Kita tidak bisa melihat perbedaannya antara dua hal tersebut. Another example. Everyone accept this is impermanence, yeah? Contoh lainnya ya, semua terima kan bahwa ini adalah tidak kekal. Cup is impermanent, yeah? Not permanent. Gelasnya adalah tidak kekal ya kan, bukan This is, sesuatu yang kekal. Momentary change. Setiap momen selalu berubah kan? Yeah? But we can't see. Tapi kita nggak bisa melihatnya. Cup and also cups have this nature of impermanence. Okay? Gelas memiliki sifat dari ketidakkekalan, ya kan? But Okay. we can't make different. What is the nature of the emptiness? What is the impermanence? And what is a cup? Tapi kita nggak bisa melihat bedanya antara sifat ketidakkekalan dari gelas itu sendiri dengan gelas itu sendiri. We can't make different, isn't it? We can't see different, yeah? Kita nggak bisa membedakannya, kita nggak bisa melihatnya berbeda begitu kan? Okay, that means is same entity, same nature, same entity, yeah. Oke, itu artinya adalah dua hal ini memiliki adalah satu kesatuan. Not easy, yeah. Coffee. So, anyway, now let's do something. We
investigation about emptiness, okay? To start in practical. Baik, sekarang kita melakukan sesuatu ya. Kita menginvestigasi tentang kesunyataan ini ya. Kita sesuatu yang bisa kita lakukan bersama gitu ya. So now we learn and study about the emptiness of ourselves, okay? Emptiness of ourselves. Jadi sekarang kita pelajari kesunyataan, kekosongan dari diri kita sendiri, oke? So first we search ourselves. Look for ourselves. Where is I? From head to foot, and with our body parts, we look for ourselves. Jadi pertama kita bertanya pada diri kita sendiri, kita mencari diri kita sendiri. Aku itu di mana? Dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku yang kita rasa aku itu, kita pikir aku itu di mana? Dari kanan ke kiri, bahu kanan ke bahu kiri, aku itu yang di mana? Kita coba cari di mana aku itu. So maybe 1 minute we meditate on ourselves, okay? Where is I? Just we search, try to find ourselves. Where is I? With body, with part of the bodies. Jadi kita coba bermeditasi ya, lalu kita mencari aku itu di mana? Aku itu di mana? Di bagian tubuh yang mana? You must seriously look for yourself. Sorry. Seriously, look for yourself. Jadi Anda harus serius ya, cari diri Anda sendiri. Aku itu di mana? Dengan serius. Where is I? Aku itu di mana? Our head is not I. Kepala kita itu bukan aku. Our body is not I. Tubuh kita itu bukan aku. Our hand also I. Tangan kita itu juga bukan aku. So our heart and lungs and ours part of the body is not I. Lalu juga jantung kita, paru-paru kita, atau bagian tubuh kita yang apapun lah, itu juga bukan aku. Because our hand is not I, because we can change, we can cut. Okay? Our body parts also not I, because we can operation, we can do operation and change, and that reason is not, our body is not I. Karena tangan kita itu bukan aku, karena tangan kita ini bisa kita ubah, bisa kita ganti, atau misalnya bagian-bagian tubuh kita yang lainnya itu bisa kita operasi atau bisa kita ganti, ya kan? Maka berarti tangan kita atau bagian-bagian tubuh lainnya itu bukan aku. Yeah, we search ourselves, eventually, finally, we can't find ourselves. I means something like zero. I means just emptiness. Jadi kita mencoba mencari diri kita sendiri dan cari, pada akhirnya kita nggak bisa menemukan aku itu di mana. Dan kita merasa aku itu ya seperti angka 0, kosong gitu. Aku itu kekosongan. When you start to meditate on emptiness, you start from head to your foot. You search yourself, and you look, try to find yourself. This is also one part of practice of emptiness. Ketika Anda bermeditasi pada kesunyataan, Anda seperti yang kita lakukan ini, Anda mencoba mencari diri Anda sendiri itu di mana, mencari aku itu di mana, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki,
Di semua badan Anda mencari aku itu di mana. Dan ini adalah salah satu bagian dari meditasi kesunyataan, kekosongan itu sendiri. So, our mind is self-nature, also emptiness, but we can't see because, we have a very thick ignorance. Yeah. Jadi juga batin kita sifat sesungguhnya dari batin kita itu juga kesunyataan. Tapi kita nggak bisa melihatnya karena kita memiliki ketidaktahuan, kebodohan yang sangat kuat sekali. So, emptiness means actually, emptiness and emptiness are quite similar, This is empty, yeah. But we can't say this is emptiness. Emptiness means, reality nature of the things, not like a empty cup. Okay, and emptiness is like very similar to zero. Okay, we look for example of it. Number handed to zero. Number 1, number 2, number 3, number 1, then we come down until what is it? Till 0. 0 means actually emptiness, yeah, empty, 0. But still there, everyone except, yeah, 0 existed, but 0 is 0. Very important. 0 is the basis of numbers, So it's very useful, very important. Same, we are, ourself, nature is emptiness. But still we are here, still existed. Yeah. Jadi kesunyataan itu atau kekosongan itu mirip seperti benda yang kosong. Ya, mirip tapi bukan hal yang sama, berbeda. Kekosongan sifat sesungguhnya dari segala hal itu kekosongan, kesunyataan itu mirip seperti gelas yang kosong tapi bukan nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Sama seperti angka, kita kan ada angka 0, 1, 2, 3 terus ada ribuan, seribuan gitu. Nah lalu ada 0 gitu kan, ada angka 0 di sana. Angka 0 itu ya yang nggak ada apa-apa, ya 0 ya kan, nggak ada apa-apa. Tapi angka 0 itu ya ada di sana. Jadi bukan nggak ada apa-apa gitu, tapi ya 0 ya 0. Tapi dia nggak ada apa-apa, tapi semua orang menerimanya. 0 itu ada di sana loh, gitu kan. Jadi 0 itu ya ada, tapi ya 0 gitu. Nah, dan 0 ini sangat penting sekali karena ini adalah dasar dari semua angka-angka yang lainnya. Karena ada 0, ada angka-angka yang lainnya. Jadi sama seperti itu, sifat sesungguhnya dari kita itu juga adalah kosong. Tapi kita itu ada di sini. Bukan gak ada apa-apa yang kosong, yang kayak bukan seperti kosong yang gak ada apa-apa. Bukan seperti itu. Ya tetap ada, tapi kosong. Yeah. For example, every morning, maybe for 5 minutes, we meditate on emptiness. That means we try to find ourselves, look for ourselves. Finally, maybe after sometimes we get experience. Oh, maybe I'm not existed. Something like, like 0. Something like space, Then you meditate continuously. Maybe after some time, you have opportunity to achieve realization of the emptiness, understand the emptiness. Jadi contohnya adalah setiap pagi kita 4-5 menit gitu kita bermeditasi pada kesunyataan. Caranya adalah seperti yang kita lakukan tadi, kita mencoba untuk mencari aku itu di mana. Lalu kita mencoba untuk mencari diri kita sendiri, mencari aku itu di mana, dan mungkin saja suatu hari kita menyadari bahwa aku itu gak benar-benar ada. Aku itu kosong. Aku itu kekosongan, kesunyataan.
Aku itu seperti angkasa, seperti ruang. Dan pada saat itu mungkin saja kita bisa mencapai atau mendapatkan realisasi dari kesunyataan kekosongan. Yeah, if you always, the meditate on this, on the shunyata like that, then through this way, on that way, you can make less anger, you can make less attachment, you can make less desires. So very important. This meditation is very important. Jadi selalu mencobalah untuk selalu bermeditasi pada kesunyataan dengan cara seperti itu. Dengan cara ini, maka dengan cara ini kita lakukan, maka Anda bisa membuat kemelekatan menjadi lebih berkurang, lalu nafsu keinginan menjadi lebih berkurang, dan ini sangat penting sekali. And Buddha said himself, if we always, to practice about emptiness, meditate on emptiness, then, sometimes we experience, emptiness is like that. If we have this kind of experience, we don't need to go into hell realm. We can close, close the door of hell realm for us, for ourselves. So very, very benefit, of meditation on emptiness. Yeah. Jadi Buddha sendiri mengatakan jika kita melakukan latihan bermeditasi, kita selalu bermeditasi pada kesunyataan, kita sering melakukannya, kita rajin melakukannya, tekun melakukannya, maka mungkin saja suatu hari kita bisa mendapatkan sebuah pengalaman, kesunyataan itu seperti ini ya, kekosongan itu seperti ini ya. Nah, ketika kita memiliki pengalaman tersebut, kita bisa merasakannya, maka kita tidak perlu lagi untuk berkunjung ke alam neraka. Kita seperti menutup pintu ke alam neraka untuk diri kita sendiri. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali untuk diri kita sendiri. So, realization to emptiness, or knowledge about what of emptiness. This is a main antidote to ignorance. Ignorance, this main cause of suffering, main cause of all the negative karmas, all the delusions, desires, attachments. So, if we can make little bit less, ignorance is a very, very big benefit, big advantage. Yeah. Realisasi dari kesunyataan ini, pengetahuan kita tentang kesunyataan ini, kita tahu betul tentang kesunyataan ini, maka ini adalah penangkal paling utama dari ketidaktahuan kita, kebodohan kita. Karena kebodohan kita itu adalah sumber utama dari penderitaan kita. Jadi, semua karma-karma, jika kita memiliki pengetahuan tentang kesunyataan, maka semua karma negatif kita, lalu juga delusi kita, pandangan salah kita, lalu nafsu, keinginan kita, kemelekatan kita, ini bisa kita redam. Jika kita memiliki pengetahuan tentang kesunyataan ini, maka kita bisa betul-betul mengurangi semua kebodohan-kebodohan yang kita miliki, maka ini akan memberi manfaat yang sangat besar bagi diri kita. So, if always we meditate on emptiness, and this very helpful in our life, have to improve ourselves, and have to make our mind bigger, wide. Yeah. Jadi jika kita selalu bermeditasi pada kesunyataan, ini akan sangat membantu untuk di dalam kehidupan kita sendiri. Karena ini bisa membantu kita meningkatkan, memperbaiki diri kita sendiri, membantu kita untuk membuat batin kita menjadi lebih lebar, lebih luas.
if you always practice and meditate on emptiness, then you can save yourself from many difficulties. Especially, we can protect ourselves from illusion minds. Jika Anda sering melatih atau bermeditasi pada kesunyataan, maka Anda bisa melindungi diri Anda sendiri, menyelamatkan diri Anda sendiri dari banyak sekali kesulitan-kesulitan. Contohnya adalah Anda bisa melindungi diri Anda dari batin yang penuh ilusi. Otherwise, our mind always follow to illusion minds. That's why we have a lot of problem. Yeah. Kalau enggak, batin kita itu selalu mengikuti batin yang penuh ilusi, yang gak ada kita ada gitu kan, penuh ilusi. Karena itu kita memiliki banyak sekali masalah. Yeah, actually, I told you before, emptiness is like zero and our self-nature is emptiness, but still we are very important. We are still exist here. That means, for example, our passport, okay? Everyone have passport. It's very important. Without passport, we can't travel to another country, okay? It's very useful. But passport also same. Itself nature is emptiness. Okay? So now you look for, find out where is the passport. What is the meaning of passport? Passport is exactly the same this light book, yeah? First page, maybe here name of the something like a national passport, Indonesia passport, Nepal passport, India passport, United Nations passport, yeah? But this is all a name, this is not passport, yeah? First page, all not passport. On the first page, so many important something there, here, maybe stamp or something, but still not in passport, okay? On a second page, on this page, maybe you put to here. Also, government was a seal here, okay, step here. But still, this is not passport. Okay? This also not passport. This page, can't be passport. If this is passport, then maybe you can use only this one page in immigration. They never accept this, never accept it, because this is not passport. Okay? Then third page also, this last page is the same, not passport. So where is the passport? But passport is still there. Of course, without passport, then we can't travel. Passport, nobody can say not existed. Passport is not existed. But passport here, very important, very, very useful, still here, existed, yeah? But where is the passport? Jadi sebenarnya tadi saya mengatakan bahwa yang kesunyataan itu seperti angka 0, seperti 0, dan diri kita sendiri juga kesunyataan, sunyata, kosong, tapi tetap masih sangat penting, diri kita itu masih sangat penting, kita masih ada di sini, sama seperti paspor. Jadi paspor itu penting sekali, kita semua punya paspor gitu kan, penting sekali. Jadi karena tanpa paspor kita nggak bisa bepergian ke luar negeri, tapi paspor, sifat sesungguhnya dari paspor itu juga adalah kekosongan, kesunyataan. Jadi coba kita lihat ya, kalau kita ada paspor, buku paspor, kita coba lihat, cari tahu, paspor itu di mana sih? Seperti di mana aku? Di mana sih itu paspor? Apa sih itu paspor? Jadi sama seperti buku, anggap buku itu kita anggap sebagai paspor. Kita lihat halaman pertama gitu di dalam paspor. Mungkin di dalam halaman pertama itu ada nama, ada paspor Indonesia atau India gitu. Tapi
Itu hanya nama saja. Itu halaman pertama itu bukan paspor. Halaman pertama itu bukanlah paspor. Halaman pertama meskipun ada banyak sekali informasi-informasi penting, ada stempel atau apapun itu, tapi halaman pertama itu bukan paspor. Sama di halaman kedua misalnya kita lihat, juga ada stempel-stempel dari pemerintah misalnya. Tapi halaman kedua juga bukan paspor. Jadi ini bukan paspor, nggak bisa halaman kedua itu kita katakan halaman kedua itu paspor. Jika halaman kedua itu paspor, maka kita bisa gunakan hanya halaman kedua, kita koyak, kita nanti tunjukkan ke orang imigrasi, ini paspor saya. Kan nggak bisa, mereka nggak akan menerimanya karena halaman kedua itu bukan paspor. Lalu halaman terakhir misalnya, halaman terakhir itu juga bukan paspor karena jadi di mana paspor itu? Tapi paspor itu ada di sana karena tanpa paspor nggak ada orang yang bilang oh paspor itu nggak ada, nggak bisa. Paspor itu tetap ada dan tetap sangat penting sekali. Tapi di mana paspor itu? So, so now what do you think about passport? What do you think about ourselves? Where is I? Where is passport? Jadi sekarang menurut teman-teman menurut teman-teman gimana? Apa di mana aku? Aku itu di mana? Paspor itu di mana? So now we're going to start, the discuss and question answer. Okay. Jadi sekarang kita mulai ya. Diskusi tanya jawab. Did you find yourself? No. I found it. I found where So do you passport have is. something confused there? Ada kebingungan teman-teman di dalam topi ini? Then where is I? Lalu di mana? Aku itu di mana? I found it. Sir, Oh, all. Body all. Body when we die, then body burn, yeah. Cremated. After the body become ash, then I become ash. No. yeah. So So everything, So- yes, yeah, is it true? Everything belong to us. My mind, my leg, my body, my name, everything belong to me. Okay? We say my mind, my cloth, for example, same. My hand, my body, same like that. It is my mind. This means belong to ourselves. Okay? But where is I? ya, jadi yang dibilang Kalista itu benar. Semua itu punya kita. Baju kita, tubuh kita, apa punya kita. Benar itu benar. Tapi pertanyaannya, kita itu di mana? It is true. Everything belong to ourselves. Okay? But where is I? Where is I? Benar, semua itu milik aku benar. Tapi aku itu di mana? Aku itu di mana? What's that? Lose already. Lose. Lose already. She said at Sukawati. This is Cha. Oh. Because our body can't be I, because it's very easy. It is very clear. Body we can change, we can cut. When we die, body, the cremations make ash. It's very clear. Body is not I. Okay? Jadi sangat jelas sekali ya, tubuh kita itu bukan kita. Semua tubuh kita tadi ada jawab semua, itu tubuh kita bukan kita. Karena kalau misalnya body kita itu tubuh kita bisa ubah, kita bisa ganti. Lalu misalnya kalau kita meninggal itu pun berubah menjadi abu-abu atau apapun itu. Tapi kita enggak. Jadi sangat jelas sekali tubuh kita itu bukan kita. Many people consider that, our mind is I. But it is also wrong. Opposite God is, it is also wrong, Banyak orang berpikir bahwa berarti batin kita itu adalah kita, tapi itu juga salah.
Because we have many minds, okay? Eye consciousness also mind, ear consciousness also mind, body consciousness also mind, tongue consciousness also mind. So we have many minds, okay? Also, we have many different levels, mind different levels. We have, some gross, some very subtle. So many different minds we have. We have many different minds. So mind is, kind of be I. Mind is not I because there are many minds. Yeah. Karena batin kita itu juga ada banyak sekali. Contohnya adalah kesadaran penglihatan itu juga adalah batin, kesadaran pendengaran itu juga adalah batin, kesadaran sensasi tubuh itu juga adalah batin, dan kesadaran rasa itu juga adalah batin. Ada banyak sekali batin, dan juga tingkatannya juga itu ada banyak sekali. Ada batin kita yang secara di tingkatan yang kasar, ada di batin kita yang tingkatan yang lebih halus dan sebagainya. Jadi batin kita itu juga ada banyak jenisnya. Jadi oleh sebab itu batin kita itu juga bukan kita, bukan aku. Karena batin kita itu ada banyak sekali. Jadi itu bukan aku. If mind is I, then too many I. Jadi kalau misalnya I means only one person, Kalau misalnya batin itu ada orang bilang batin itu berarti aku itu adalah batin itu ada aku, nggak bisa, karena batin itu ada banyak sekali, sementara aku itu satu aja kan, nggak bisa. Okay, so now where is I? Jadi sekarang aku itu di mana? What do you say? What is your answer? You have answer? Okay. Then your question? Use mic kok. I try to find where's the mind, Okay. what color is the mind, how big is the mind, what kind of the mind. Then I meditate. I cannot find the mind. Then I tired. What's that? I try to find the mind. What is the mind? How big is the mind? How small is the mind? What is the color? What is the form? Yes. Then I try to meditate and tired. Few months lah. Very tired. Very tired. Fine. So my this part of the statement, but related, I want to ask: is that like in a bardo? Because now we have this knowledge, right? We have knowledge, right? When we are in the bardo, is that the same that we are thinking right now? Because now we have a form. When we in a bardo, we don't have a form. So the bardo is almost like emptiness. It's like already empty. What's Sunyata. Oh, I see. Bardo. Bardo. Means, yeah, in bardo. Just Bado. Yeah, bardo. So because now we have a form, right? And bardo don't have a form, and the bardo is almost like empty. We can say like almost empty. Okay, Is that okay. that hard? Is that harder Okay. than we have a form, and without the form Yeah. to go to? You get what I mean? Like You have a good idea. I don't tell people go to bardo. I just step. Yeah, your suggestion is good, yeah. But what is means form? What is mean formless? Okay, our body is a form. It's very easy. This is visible. Okay, we can see. It's touchable. So this we can see. We can see what is physical things. Form. It's easy. Also, our mind is not form. Okay, mind is not form. Also, Bada being, Bada. After we die, then we go into Bada, yeah? Bada being is so formless. Bada being is, he has a body, but his body is not like our body, not form. It's like mind body. Same like mind nature, okay? Also same like light. This light, okay?
But still, this Padabi is not emptiness, okay? Because Padabi can see himself. We can't see Padabi. Padabi is, very fast. Where he want to go, they reach there. They able to reach there. And Padabi is untouchable. The walls and doors can't restrict. Like he is can go everywhere, where he want to go. Okay, but this is about Pada, yeah. Yeah. Jadi saran yang bagus sekali. Mungkin pertanyaannya adalah apa itu kita perlu tahu apa itu wujud dan apa itu sesuatu yang tak berwujud ya, tanpa wujud. Jadi wujud itu adalah hal-hal fisik, itu jelas sekali, itu gampang sekali, itu sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh gitu ya, sesuatu yang bersifat fisik, bermateri, itu kita sebut sebagai wujud. Tapi kalau batin kita itu bukan wujud. Batin kita itu bukan wujud, dan juga sama seperti dengan makhluk di bardo, alam bardo. Jadi bardo adalah ketika kita meninggal, kita melewati alam pertengahan ya, atau alam transisi, yaitu disebut dalam bardo. Nah, makhluk di bardo itu juga adalah makhluk tanpa wujud. Jadi mereka memiliki tubuh, tapi bukan seperti tubuh kita, tubuh yang berwujud seperti ini. Jadi tubuh mereka itu seperti tubuh batin, sama seperti cahaya misalnya. Jadi tapi makhluk bardo itu bukan kesunyataan juga, karena mereka bisa lihat diri mereka sendiri. Mereka bisa melihat diri mereka sendiri, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Jadi makhluk bardo itu sangat cepat sekali. Mereka mau kemana, sudah langsung sampai misalnya. Yang sangat cepat sekali. Dan mereka tidak bisa dibatasi oleh dinding-dinding. Tak terbatas, nggak bisa dibatasi oleh dinding-dinding, nggak bisa disentuh, diblokir gitu ya, dihalangi oleh dinding-dinding atau pintu-pintu, nggak terhalangi. Dan jadi mereka mau kemana pun, mereka bisa kemanapun, kemanapun yang mereka mau. Jadi ya itu saja kita tambah itu. Okay, so still we should try to find ourselves. Okay, still we need to learn more about what means I. Otherwise, not quite difficult, because we always I. Then we create bad karma. I want happiness. I want good food. I want good cloth. If I not find, then fighting, then cheating. So then still. So this everything this bad karmas from our I, this mind. So first we recognize what is means I. Where is I? Buddha said himself, always I say, then create bad karma. This is the main cause of suffering. All the suffering is from I. Yeah. This is very clear in our life. If we check, if we examine. Jadi tetap masih saja ya, kita perlu untuk mencari diri kita, mencari aku itu di mana sih? Aku itu artinya apa sih? Kalau enggak, kita sangat sulit kalau enggak, karena kita selalu bilang aku gitu. Karena dari sikap seperti inilah kita menciptakan karma buruk. Karena aku mau bahagia gitu, aku mau sesuatu yang makanan-makanannya enak, lalu juga baju-baju yang cantik gitu. Kalau misalnya nggak ada makanan yang enak atau nggak ada hal-hal yang aku cari gitu, maka berkelahi, lalu berbohong pada orang lain dan sebagainya.
Jadi karena semua karma buruk itu datang dari sikap kita yang aku, kita memikirkan aku seperti itu. Nah, jadi pertama kita perlu untuk mengenali dulu, aku itu di mana sih? Aku itu di mana sih? Buddha sendiri mengatakan bahwa dengan kita memiliki aku seperti ini, kita berpikir aku gitu, maka kita menciptakan karma buruk, dan ini adalah penyebab utama dari penderitaan kita. Semua penderitaan yang kita alami itu karena sikap kita yang kita memiliki aku gitu. Jadi ini sangat jelas sekali ini adalah penyebab utama penderitaan kita. Kita bisa lihat sendiri efeknya di dalam kehidupan kita. Yeah, under the influence by the, we create bad karma. Under the influence by the I. This is we create bad karma. This bad karma is the cause of suffering. Yeah. Jadi karena pengaruh sikap kita yang melihat diri kita aku gitu, kita menciptakan karma buruk. Dan karma buruk yang kita ciptakan adalah sebab dari penderitaan kita. Okay, now we have this. Now almost time finish, So you have a question? Udah mau habis waktunya. Ada pertanyaan? Question. I have question. I cannot find where I am, but I know where the passport is. The passport is that book. Oh, the book is the passport. Not just one page, not just second page, not just the last page, but all the page. There's the passport. But when you find, you can find this book. Yeah. This is the main question. You think it's very easy. You think of what means car? Car is there. It's something what is collection of everything. Yeah? Yes. What is wheel and machine and this collection? Then it's become car. Okay. Also you think that like that. But this whole book is passport. Okay. Yeah? Yes. Okay. Now you look for where is the full book. That is the full You book. try to find. There. You try to find with this page. So where is passport? All page. Same like you try to find a car. Where is the car? Okay, of course everyone can at point car there. Everyone can use. Everyone can introduce car. But if you look for, you try to find, then where is car? All things that I see. This is just you appear, yeah? It is illusion. But reality where? Reality car where? Real car where? Reality nature of the car where? You can find, try to find. Can I continue? Yeah. Geshe one. Question? Geshe, yeah, question and not question. Statement. I try to meditate in a mind. I know that I cannot find the mind. I try to meditate on the mind, Okay. and I try. I know that I cannot find the mind, but I know that the mind is here, here. But I cannot find the mind. I know. I believe. Use feeling. I use feeling. I know the mind. My mind is here, but I try to find. I cannot find. I want to find that mind is a fat or skinny or black. Or I cannot find. But I believe inside the heart. We say like a Yes, heart yes. is here. Yes, It's yes, here. yes, It's yeah. here. It's Yeah. here. This is point. It's here. But Yeah, of course. I want to find, is this like blue color, a fat one, skinny one? I cannot find. I Yeah. cannot find. Let's say I cannot find the form. I cannot Yes, find the form. But I believe. Just instinct. It's here. It's nowhere. It's not go anywhere. It's here. My mind. Yes, not yes. His mind. His mind is there. Okay. My So you
You know, you also do meditate on your body and yourself, okay? Same like to meditate on mind. Exactly same. Mind is self-nature emptiness. Same our body is self-nature is emptiness. I, nature is an I is a nature, reality nature is emptiness. Same. So you meditate on this cup, also same. You can't find. Itself nature is emptiness. Everything same. No different. Okay? Also there, of course there, everything there. For example, I'm here. Myself nature is emptiness, but still I'm here. It is no caution. Because I feeling. Sometimes I got hot, sometimes I got cold. Someone may pinch like this, I get feeling. That means I am still here. Of course I am here. I can do many things. I can create good karma. I do many things for other beings, and I can accumulate merits for next life. I'm still here. I'm very useful. But not existed, as we think. What we think, not truly existed. Not independent, self-independent. But we always, I'm self-independent. Our concept, concept to, some real, truly existed. There is something self-independent. This is a problem. This misunderstanding. This is misunderstanding, Yeah, misconception. Ya, jadi sama seperti yang tadi Kosan bilang, sama seperti itu juga meditasinya. Kosan meditasi memiliki pemahaman bahwa batin itu sama seperti itu juga, tubuh kita dan diri kita itu juga sama seperti batin. Batin itu sifat sesungguhnya adalah, oke, Kosan masih di sana. Batin itu gak nampak kok. Batin itu sifat sesungguhnya adalah sunyata atau kosong. Sama juga, tubuh kita sifat sesungguhnya juga adalah kosong, dan diri kita sifat sesungguhnya juga adalah kosong. Sama seperti gelas itu sendiri. Gelas itu sendiri sifat sesungguhnya juga adalah kekosongan. Kosong. Gelas itu sifat sesungguhnya adalah kosong. Anda tidak bisa menemukannya, tapi tetap masih ada di sana. Segala hal meskipun kosong tetap masih ada di sana. Jadi ini sama seperti diri saya sendiri, sifat sesungguhnya adalah kosong, tapi tetap saya masih di sini. Jadi ini sudah pasti, nggak perlu kita ragukan lagi, sudah pasti saya tetap masih di sini karena saya bisa merasakan kok. Kadang saya merasa ruangannya panas, kadang ruangannya dingin, kadang ada orang yang mencubit saya bisa merasakan sakitnya. Itu artinya saya masih di sini. Jadi saya juga bisa melakukan banyak hal, bisa menciptakan karma-karma baik, mengumpulkan jasa-jasa kebajikan gitu. Artinya ya saya masih di sini, tapi bukan seperti apa yang kita pikirkan. Kita di sini, tapi memang kita masih di sini, tapi bukan seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan? Selama ini kita kan memikirkan bahwa saya di sini. Jadi saya masih di sini, tapi tidak benar-benar ada, tidak berdiri sendiri. Jadi apa yang kita pikirkan? Jadi yang selamanya yang kita pikirkan adalah kita memikirkan bahwa diri kita berdiri sendiri, nggak bergantung pada yang lain. Kita berdiri sendiri. Kita memiliki konsep bahwa kita itu benar-benar ada, sesuatu yang benar-benar ada, bisa ditemukan gitu, sesuatu yang berdiri sendiri, nggak bergantung pada yang lainnya. Nah ini kita punya konsep seperti itu. Nah inilah konsep yang salah, yang nggak benar, dan inilah sebab dari masalah-masalah kita. That if passport here, without check, without
investigate without meditation. Okay, this passport we can use. Okay? This is a conventional passport. But when we meditate on emptiness, when we try to find out book this passport, where is passport? We try to find. No, this we can't find is what we think. Yeah. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan meditasi, kita tidak melakukan pengecekan seperti ini, kita tidak bertanya gitu, menginvestigasi, kalau misalnya ada paspor di depan kita, ya itu paspor biasa saja, paspor yang bisa kita gunakan lah gitu. Tapi ketika kita bermeditasi, kita mulai memikirkan tentang kesunyataan, kekosongan ini, maka kita mulai untuk mencari paspor itu sebenarnya di mana sih, paspor itu di mana gitu. Maka kita akan menemukan bahwa kita tidak bisa menemukan benar-benar paspor itu seperti apa, yang seperti yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, yang benar-benar ada. Artinya paspor itu nggak benar-benar ada. Okay, thank you. Thank you, Geshe. Janche Jordan Boje, Manje Banam Jeje, Jewa Nyamba, Meba, Yakone, Kundi Pewa Shu. Jisi Nanka Neba, Dan Droa Jisi Nejuba, Desi Dani Neju, Dre Donga Sewa Shu. Hare Ro, Gui Jinkam Sun, Peda Dewa Mali Juin, Jiri Sewa, Denzi Jat, Jabe Senta Batu Denju Ji. Thank you.